Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak satu saat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, masih ketemu lagi seperti biasa dengan Mesina di sini dalam mata pelajaran tematik tema 1 diriku, subtema 4 aku istimewa, pembelajaran 5 dan 6. Oke Bang Kakak, hari ini tepatnya hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020. Nah, Miss Ina mau tanya sama abang kakak, hari tepatnya Senin semalam, hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, ada yang tahu nggak kita memperingati hari apa sayang? Ada yang tahu nggak? Iya benar ya, jadi Senin 17 Agustus 2020 kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, biasanya kalau setiap tanggal 17 Agustus itu kita ada upacara bendera di sekolah ya, Abang Kakak, dalam rangka memperingati detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi karena kita dalam masa pandemi corona, jadi upacara benderanya ditiadakan. Oke, Abang Kakak, meskipun tidak ada upacara bendera, tapi semangat juang kita untuk belajar tidak padam ya Abang Kakak ya. Ya harus tetap semangat dalam belajarnya meskipun belajar di rumah. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita seperti biasa, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Yuk sama-sama baca doanya sayang. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, Miss Lina mau bertanya dulu sama abang dan kakak. Siapa yang masih ingat pelajaran kita hari Jumat? Ada yang ingat sayang? Ada yang ingat nak? Oke, kalau tidak ada yang ingat, Miss ingatkan kembali ya. Hari Senin kita belajar tentang uh, perbedaan kesukaan di dalam keluarga ya Abang Kakak. Terus kemudian kita belajar tentang penjumlahan ya. Dan kita belajar tentang membuat karya dari kulit jagung. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mendengarkan lirik lagu yang dinyanyikan, siswa dapat mengenal syair lagu tentang persahabatan dengan baik. Yang kedua, setelah mendengarkan lirik lagu yang dinyanyikan, siswa dapat mengekspresikan nyanyian dengan baik. Yang ketiga, dengan mengamati objek sejenis dalam dua kelompok, siswa dapat menghitung banyak objek gabungan dengan tepat. Yang keempat, setelah mengenal konsep penjumlahan sederhana, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dengan tepat. Yang kelima, setelah mendengarkan cerita guru, siswa mampu menyebutkan jenis kelamin dan karakter anggota keluarga di rumah dengan tepat. Yang keenam, dengan bermain peran, siswa mampu menceritakan pengalaman kerjasama antar seluruh anggota keluarga di rumah dengan baik. Yang ketujuh, setelah mengenal konsep penjumlahan sederhana, siswa mampu menghitung banyak objek gabungan dari dua kelompok objek sejenis dengan tepat. Yang kedelapan, dengan mengenal konsep penjumlahan sederhana, siswa mampu menyelesaikan masalah penjumlahan dalam bentuk soal cerita dengan baik. Yang kesembilan, setelah menyimak guru membacakan puisi sederhana, siswa mampu mengenal puisi anak tentang ungkapan sayang dengan baik. Yang ke-10, dengan mengikuti guru membaca puisi sederhana, siswa dapat mengekspresikan ungkapan sayang melalui puisi dengan baik. Oke, Abang Kakak, itu tadi tujuan dari pembelajaran kita. Oke, Abang Kakak, kita masuk ke materi yang pertama yaitu ayo mengamati. Nah, coba lihat di gambar tersebut ada Siti, Lani, dan Dayu. Ngapain mereka ya sayang ya? Oke, kita baca teksnya dulu ya nak ya. Siti, Dayu, dan Lani bersahabat. Mereka memiliki kesukaan yang berbeda, akan tetapi mereka saling menghargai. Mereka juga saling menyayangi. Oke, dan abang kakak di situ ada perbedaan kesukaan ya. Kalau Siti suka bermain alat musik, kalau si Dayu suka menari, dan Lani suka menyanyi ya. Meskipun mereka memiliki kegemaran yang berbeda, tapi tetap mereka saling menghargai dan saling menyayangi. Oke, abang kakak. Nah, di sini ada teks lagu ya. Amati syair lagu di bawah ini. Sahabat untuk selamanya. Oke, abang kakak. Kita baca dulu ya syairnya ya sayang ya.
2, 3 kapal berlayar di samudra. Ayo sahabatku kita bergembira, bermain, bernyanyi bersama, menikmati indahnya dunia. Sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya. Kau dan aku sahabat untuk selamanya, selama-lamanya setia. Nah, yuk kita nyanyi sama-sama lagunya. Abang Kakak, tadi kita sudah bernyanyi lagu Sahabat untuk Selamanya. Jadi isi lagunya itu bercerita tentang sahabat ya, yang saling setia, saling membantu dan saling mencintai karena Allah. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi yang artinya di sekitar arsy-Nya ada menara-menara dari cahaya. Di dalamnya ada orang-orang yang pakaiannya dari cahaya. Wajah-wajah mereka pun bercahaya. Mereka bukan nabi dan syuhada, hingga para nabi dan syuhada pun iri kepada mereka. Ketika para sahabat bertanya, Rasul menjawab,
Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling bersahabat karena Allah, dan saling berkunjung karena Allah. Jadi abang dan kakak, di hadis tersebut ya, kita dianjurkan untuk saling mencintai karena Allah, dan saling bersahabat karena Allah, dan saling berkunjung karena Allah. Jadi semuanya itu kita niatkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oke ya abang kakak, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Ayo berlatih. Siti, Dayu, dan Lani memiliki perbedaan. Mereka juga mempunyai persamaan. Mereka senang makan bersama. Oke, abang dan kakak, coba perhatikan. Siti membawa 3 es krim. Dayu membawa 4 es krim. Nah, coba perhatikan di situ. Tadi Siti membawa 3 es krim ya. Dan Dayu membawa 4 es krim. Jadi kalau kita jumlahkan nak, 3 es krim ditambah, kalau yang di tengah itu tanda tambah ya sayang ya. Kalau yang di tengah itu tanda tambah. Jadi 3 es krim ditambah dengan 4 es krim, ada berapa ya sayang ya? Ayo coba kita hitung sama-sama nak. Es krimnya coba lihat, di situ ada gambarnya. Bisa? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 3 ditambah 4, jawabannya berapa sayang? Ayo. Iya, jawabannya adalah 7. Oke, abang kakak. Yang berikutnya, Lani lebih suka apel. Lani membawa 2 kantong apel. Setiap kantong berisi 4 apel. Oke, Miss ulang sekali lagi ya nak ya. Lani lebih suka apel. Lani membawa 2 kantong apel. Setiap kantong berisi 4 apel. Berarti Lani membawa 2 kantong ya. Setiap kantongnya berisi 4 apel. Kalau kita jumlahkan, berapa ya sayang ya? 4 apel ditambah 4 apel, jawabannya berapa sayang? Ayo coba buat tangan kanannya 4, tangan kirinya 4. Kita jumlahkan sama-sama. Ayo berapa sayang? Iya, jawabannya adalah 8. Kakak, selesai makan, mereka belajar bersama. Mereka belajar berhitung. Ada yang belajar dengan cepat. Ada yang butuh waktu lebih lama. Nah, ayo berlatih. Ayo bantu mereka menghitung benda-benda yang ada pada gambar. Ya, abang kakak. Soal pertama itu 1 pensil ditambah 2 pensil. Berapa jumlahnya ya? Tuliskan jawabannya ya nak ya. 2 buku ditambah 2 buku, berapa jumlahnya? 3 penghapus ditambah 1 penghapus, berapa jumlahnya? Tuliskan di kotaknya ya sayang ya. 3 penggaris ditambah 2 penggaris, berapa jumlahnya? 1 pulpen ditambah 4 pulpen, berapa jumlahnya? Oke ya abang kakak, dituliskan di buku tematik ya nak ya. Bisa minta bantuan sama mamanya. Miss tunggu ya sayang ya tugasnya. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Ayo mengamati. Oke, abang kakak, di situ sudah ada gambar ya, gambar teman kita yang berbeda. Coba kita baca ya nak ya. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang periang, ada yang pemalu ya abang kakak. Jadi setiap orang itu memiliki ciri dan semua saling melengkapi. Oke abang kakak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita terdiri dari laki-laki dan perempuan ya. Berbeda, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang periang, ada yang pemalu ya. Meskipun kita diciptakan berbeda-beda, tapi kita tetap harus saling menghormati dan saling menyayangi, karena semua perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, abang kakak. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu kerjasama dalam keluarga. Jadi abang kakak coba perhatikan, di situ ada keluarga Lani yang sedang melakukan kerjasama. Coba perhatikan ya abang kakak. Di situ ada ayah sedang memotong rumput. Nah, ibu sedang mengepel teras rumah. Lani membersihkan jendela. Jadi abang kakak, kerjasama juga bisa dilakukan dalam keluarga. Contohnya seperti keluarga Lani yang sedang kerjasama membersihkan
rumahnya. Nah, abang kakak pernah nggak seperti keluarga Lani? Ada yang pernah? Ada nggak? Pasti ada ya abang kakak. Biasanya itu kerjasama dilakukan setiap hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu itu libur. Jadi papa sama mamanya punya kesempatan untuk kerjasama membersihkan rumah bersama abang dan kakak. Kalau kita kerjakan bersama-sama, pekerjaannya terasa ringan dan cepat selesai. Kenapa? Karena kita berbagi tugas ya abang kakak. Jadi kerjasama itu bisa kita lakukan di rumah bersama mama, papa, abang, dan kakak. Oke. Coba perhatikan gambar Udin sedang berbelanja. Udin membeli 4 buah tomat hijau. Udin juga membeli 2 buah tomat merah. Oke, perhatikan abang kakak. Tadi Udin yang pertama kali membeli 4 buah tomat hijau. Di situ sudah ada 4 tomat hijaunya dan ada juga bilangannya 4. Ditambah 2 tomat merah. Nah, pertanyaannya berapa jumlah seluruhnya abang kakak? Coba kita hitung sama-sama. Buat tangannya 4 di tangan kanan. Ayo, kita sudah belajar menghitung dengan jari. Buat tangannya 4 di sebelah kanan dan tangan kirinya buat 2. Kita jumlahkan berapa ya jawabannya sayang? Ada yang tahu? Iya betul, jawabannya adalah 4 tomat hijau ditambah 2 tomat merah. Jawabannya adalah berapa sayang? Iya 6, pintar. Kemudian Udin belanja lagi ya. Udin beli apa lagi nih ya? Nah kemudian Udin membeli ikan. Udin membeli 3 ekor ikan mas besar. Udin membeli lagi 5 ekor ikan mas kecil. Coba perhatikan abang kakak. Ikan yang pertama dibeli Udin adalah ikan mas 3 ikan mas ekor besar ya. Kemudian dia membeli lagi 5 ekor ikan mas kecil. Coba kita jumlahkan ya nak ya. Coba buat di tangan kanannya 3. Sudah sayang? Buat tangan kanan 3. Kemudian buat di tangan kirinya 5. Coba kita hitung sama-sama berapa jumlah keseluruhannya ya nak ya. Ayo, siapa yang tahu sayang? Ada yang tahu? Sudah jawabannya? Iya, jawabannya adalah 3 ekor mas besar, ikan mas besar ditambah 5 ekor ikan mas kecil. Jawabannya adalah 8. Ada yang betul jawabannya? Ada yang betul? Atau semua betul? Oke, pintar satu saat. Nah, yang berikutnya, sebelum pulang, Udin melihat penjual donat. Udin membeli 4 buah donat coklat. Udin juga membeli 6 buah donat keju. Pertanyaannya, berapa jumlah donat Udin semuanya? Coba kita hitung ya abang kakak. Tadi yang pertama kali Udin membeli 4 buah donat coklat. Oke, di situ sudah ada gambar 4 buah donat coklat. Kemudian Udin membeli lagi. Kalau kemudian membeli lagi itu berarti ditambah ya abang kakak. Kemudian Udin membeli 6 buah donat keju. Berarti 4 donat coklat ditambah 6 donat keju. Berapa ya semuanya ya nak ya? Ayo, coba hitung lagi yuk. Kita hitung ya nak ya. Kita hitung dari mulai donat coklatnya 4 ya nak ya. 4 ditambah 6. Ayo kita hitung dari mulai donat coklatnya. Ayo berapa sayang? Iya pinter, jawabannya adalah 4 donat coklat ditambah 6 donat keju. Jawabannya adalah 10. Kan ya Bang Kakak. Nah, di situ sudah ada gambar Udin, kakak serta ibunya dan ada teks puisi dengan judul Aku Sayang Ibu. Jadi Abang Kakak, rasa sayang dapat diungkapkan melalui puisi. Baca puisi di atas dengan baik. Oke, di sini akan mencontohkan cara membaca puisinya. Abang dan kakak dengarkan ya agar bisa membaca puisinya di rumah. Siap Abang Kakak? Oke, dengarkan sini ya. Aku sayang ibu. Ibu, kalau aku gembira, kau memelukku. Kalau aku sedih, kau menghiburku. Kalau aku sendiri, kau menemaniku. Kalau aku sakit, kau merawatku. Ibu, betapa besar kasih sayangmu.
Betapa luas samudra hatimu, ku hanya ingin engkau tahu, sungguh aku sayang padamu. Sekali lagi ya bang kakak. Aku sayang ibu, ibu, kalau aku gembira, kau memelukku. Kalau aku sedih, kau menghiburku. Kalau aku sendiri, kau menemaniku. Kalau aku sakit, kau merawatku. Ibu, betapa besar kasih sayangmu, betapa luas samudra hatimu. Ku hanya ingin engkau tahu, sungguh aku sayang padamu. Oke abang kakak, itu tadi ungkapan rasa sayang kita melalui puisi kepada ibu kita. Jadi abang kakak boleh membacanya di rumah didampingi oleh ibu ya. Jadi abang kakak, ibu ini adalah seseorang yang harus kita hormati ya, kita sayangi. Kenapa? Karena kalau tidak ada ibu, kita tidak akan lahir ke dunia, iya enggak? Iya ya, apalagi Allah menjanjikan ya kan, surga seorang anak itu di bawah telapak kaki ibunya. Jadi Miss harapkan khususnya anak kelas 1 saat ya, usahakan tidak membantah atau melawan sama ibunya. Mengatakan ah saja kita dilarang ya Bang Kakak, apalagi kita sudah membentak, memarahinya ya. Berbicaralah yang lembut kepada orang tua kita, baik itu sama ayah maupun sama ibu ya Bang Kakak, terutama ibu ya, karena kita sudah dilahirkan ke dunia oleh ibu dengan mempertaruhkan nyawanya ya Bang Kakak. Jadi Miss mau ya kelas 1 saat itu menghormati kedua orang tuanya ya. Berbicara yang lembut ya, usahakan tidak mengeraskan suara kita kepada kedua orang tua kita. Oke, bisa nak? Iya bisa, karena anak 1 saat itu adalah anak soleh dan soleha penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Oke, Miss sudahi sampai sini pelajaran kita hari ini. Miss tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.